Puji nama Tuhan, haleluya, shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Prosper people say, I grow, and I glorify. Praise anointing people say, I grow, and I glorify. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Selamat datang dan selamat beribadah di gereja kita Betania Fresh Anointing Kuala Kurun. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala. Semua karena anugerah Tuhan kami boleh ada hingga saat ini. Kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mulai dan kami tahbiskan ibadah raya Betania Fresh Anointing Kuala Kurun yang dahsyat luar biasa, hanya dalam satu nama di atas segala nama, nama yang hebat, berkuasa, ajaib, Yesus Kristus Tuhan namanya. Semua umat Tuhan yang siap memuji menyembah berkata, amin, haleluya. Kami terima berkat yang terbaik daripada surga turun memenuhi setiap kami di pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hati kami percaya, hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka. Amin. Tuhan bekerja di tempat ini. Kami terima berkat, ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra,
dari Yes Putra dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Amin. Sinar wajah-Mu Tuhan, wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuh. Ku terima kuasa, ku terima berkat Tuhan. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami terima dengan iman. Buat yang berhasil, sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu. Oh, penuhiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kau yang menuntun setiap kami, Yesus. Kau memagari kami dengan kebaikan-Mu. Haleluya. Yesus, Engkau Allah yang peduli setiap kami. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Haleluya. Dalam syukur dalam batakasya ini pujian kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Allah yang memerdulikan setiap kami. Kami memandang Engkau Allah yang besar, Allah yang besar dari setiap masalah kami, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Oh, Yesus, Yesus, damai sejahtera menyertai kami, sukacita surga memenuhi setiap kami. Sanjung di tempat ini, hanya Engkau yang kami alung-alungkan di tempat ini, hanya Engkau saja yang kami sembah. Bagi-Mu segala pujian.
kami dengan iman bersama Tuhan. Amin. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya. Amin, amin, amin. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu Tuhan, damai dan penyertaan, damai sejahtera Tuhan, damai dan penyertaan-Mu. Katakan sama-sama, penuhiku. Haleluya, haleluya. Semua jemaat Tuhan yang siap memuji menyembah berkata, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya. Haleluya. Kita dari segenap suku dan bangsa bersatu memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari segenap suku, dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, haleluya. Kami satukan hati, kami satukan suara. Katakan bersama, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara, yes, menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeah. Bagimu segala pujian, keagungan. Musik memuji Tuhan. Semua tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Come on.
Siap? Bersama dengan saya katakan. Semua tangan di atas. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Amin. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Wow, Engkau dahsyat Tuhan. Yes. Haleluya. Prosperous people, I go, I grow, I glorify. Woo. Angkat tangannya, siap-siap ya untuk Tuhan Yesus. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang terbengah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata di sepanjang hidupku, genap hatiku tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Ayo angkat tangannya buat Tuhan Yesus. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Menjagaku selamanya. Siap-siap, sungguh nyata kasih Yesus. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang
sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Ayo jemaat Tuhan, sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Baik Bapak Ibu, saya undang untuk kembali duduk. Lingkupiku Tuhan dengan sayap-Mu bagi kami setiap jemaat-Mu Tuhan. Ini kami menyembah-Mu. Haleluya. Dengan sayap-Mu naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sama-sama katakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terasa Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas besar, ku tenang kawan di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas besar, ku tenang kawan aku. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Oh, Engkau Allah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, selayarabase. Haleluya, haleluya. Ini kami Yesus, ini kami Yesus, haleluya, haleluya. Di saat badai Tuhan, Kau ada bagi kami. Oh haleluya, Yesus. Haleluya. Oh alayarawase. Haleluya. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas besar, ku tenang kau Allahku. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Di saat badai bergelora, Bapa kau raja atas besar, ku tenang kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan bersamamu. Bapa kau raja atas besar, ku terasa kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenasba kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang kau
Haleluya, mari semua angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang semesta. Haleluya. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Oh, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau oh, ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Amin. Musim bisa berganti, tapi kasih Tuhan padamu tidak akan pernah berganti. Kasih Tuhan kekal adanya padamu, dan kasih itu adalah Allah itu sendiri. Kasih yang engkau punya adalah kasih yang kekal, karena kasih yang engkau punya adalah kasih Yesus. Musim bisa berlalu, situasi bisa berubah, bahkan dalam proses hidup kita bisa menghadapinya. Tetapi tetap pegang, engkau akan terus dibawa Tuhan, terbang tinggi, supaya engkau bisa menikmati atas semua situasi, atas semua musim yang engkau hadapi. Percaya, bersama dengan Tuhan, Anda pasti pemenang. Haleluya, haleluya Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allah.
Oh ku tenang sebab kau Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman tuntunan Tuhan hari ini. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Lebih semangat lagi katakan amin. Prosperous people, I grow, I go, I glorify. Tos dulu kanan kiri katakan, tetap semangat. Haleluya. Baik, silakan duduk kembali. Shalom. Sukacita dari sorga selalu berkelimpahan buat Bapak dan Ibu. Amin. Situasi bisa berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Maka dengarkan, banjiri hatimu, ya, banjiri hatimu dan deklarasikan. Sekali lagi, banjiri hatimu dan deklarasikan, saya kebenaran Bapa di dalam Yesus. Amin. Ngomong sekali lagi, saya kebenaran. Saya kebenaran Bapa di dalam Yesus. Kurang semangat ya. Saya kebenaran Bapa di dalam Yesus. Masih 70%. Harus deklarasi. Deklarasi berarti suara yang keras. Amin. Saya kebenaran Bapa di dalam Yesus. Satu kali lagi, saya kebenaran Bapa di dalam Yesus. Anda dan saya benar karena Yesus yang membenarkan. Katakan amin. Anda dan saya benar bukan karena kalau kekuatan kita benar, tapi karena Yesus yang membenarkan. Anda dan saya benar karena Anda dan saya sudah dibungkus oleh Yesus. Maka Bapa di sorga hanya melihat kebenaran-kebenaran Yesus, hanya melihat kebenaran-kebenaran putranya, hanya melihat kebenaran-kebenaran anaknya yang ada di dalam hidupmu. Amin. Maka Anda dan saya adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus. Amin. Semua punya dua tangan kan? Coba lambaikan gini dulu. Ya. Nah, ya. Semua ya? Oke, turun tangan. Dulu, ya, coba perhatikan. Dulu, selalu kita bisa melihat ada orang kaya, ada orang miskin, betul? Dan tolak ukur biasanya orang kaya kalau dia sudah punya rumah, dia punya kendaraan, punya mobil. Itu tolak ukurnya, padahal belum tentu. Karena banyak juga orang kaya nggak punya mobil tapi duitnya banyak. Ya. Dan waktu saya SD, SMP, info yang saya dapat menentukan kita kaya atau miskin itu tergantung garis tangan. Ya, tergantung garis tangan. Dan mereka bilang kalau kaya itu biasanya garis tangannya, di telapak tangannya itu ada berbentuk huruf K. Artinya kaya. Nah, tapi kalau di telapak tangan kita ini hurufnya M, apalagi double 2, MM berarti miskin, sangat miskin. Gitu. Bahkan para dukun pun membenarkannya supaya ada salah satu caranya untuk mendapatkan klien-kliennya. Nah, setelah waktu berjalan, saya melihat memang ada beberapa teman saya itu di garis telapak tangannya itu berbentuk K. Tapi waktu berjalan dan ini sudah lewat 20 tahun, 30 tahun, tetap saja tadi yang huruf kaya tadi kaya, tetap aja miskin. Tapi yang saya melihat yang ada huruf M, justru dia kaya. Halo? Jadi masa depanmu, kekayaanmu bukan tergantung garis tangan. Amin. Tapi pemahaman kita yang lebih dalam lagi tentang itu, bapak-bapak gerejawi dulu sudah membuat satu arti bahwa M itu, coba perhatikan lagi semua telapak tangannya,
Coba pandang dulu, kanan huruf apa, kiri huruf apa. Ya, kalau samar-samar itu boleh maju ke depan biar saya jelaskan. Ya, nggak ditarik kok, duitnya nggak ditarik. Semua kanan kiri huruf apa? M. Ya, kalau mau tanya ke luar negeri sana, coba selidik tangannya, jarinya, telapak tangannya orang luar sana pun itu M. Ya, M. Kalaupun M-nya tidak terlalu jelas, tapi tetap M. Ya. Nah, bisa bayangin kalau garis tangan kita ditentukan masalah berkat itu M, M. Berarti miskin, miskin. Nah, oleh sebab itu, untuk kau diberkati Tuhan, jangan pernah percayakan dirimu, keluargamu, nasibmu di garis tangan. Amin. Tidak perlu bertanya kepada orang-orang pinter, ini tangan diberkati atau tidak. Sedangkan waktu Anda mau datang ke orang pintar itu harus bawa sesajen dulu, betul? Bawa ayam, semuanya harus warna hitam. Atau ayam, 1 ekor semuanya warna merah. Artinya ada mahar yang harus dibayar. Tapi hari ini, coba perhatikan. Tokoh-tokoh gereja, bapak-bapak gereja dulu, dan mereka membuat MM itu tadi, yaitu dari bahasa Latin, artinya memento mori. Ya, memento mori. Sekali lagi, memento mori. Arti memento mori ini, ingatlah hari ajalmu. Atau ingatlah Anda pasti mati. Ingatlah hidupmu secara fisik akan berakhir. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih bisa melihat MM itu tadi, berarti Anda masih hidup. Betul tidak? Coba lihat orang yang mati sudah dipeti, dia tidak akan pernah menggerakkan tangannya lagi melihat begini. Saya yakin kalau digerakkan, semua yang lawat saat itu akan kabur. Maka sebelum arah ke sana selalu sadarkan dirimu, memento mori. Ingatlah engkau pasti mati. Maka di kitab Pengkhotbah dikatakan, hidup itu semua adalah kesia-siaan. Termasuk umur itu juga adalah kesia-siaan. Arti kesia-siaan di situ juga bahwa umur itu juga seperti uap. Uap itu tidak langsung hilang, tapi lama kelamaan itu akan hilang, akan habis. Itulah manusia. Sehebat apapun, sekaya apapun, bahkan memiliki titel sebanyak apapun, dia pasti mati. Memento mori. Maka lihat, urusan mati ini itu bukan urusan orang yang usia lanjut. Tapi urusan orang mati ini, urusan yang memiliki tetap di lapak tangannya itu memento mori. Sehebat apa kita di luar sana, sepintar apa kita untuk mengalih-alihkan supaya kita tidak beribadah, sehebat apa kita di luar sana untuk mengatasi semua masalah hidup kita, ingat, Anda pasti mati. Anda pasti mati. Dan berapa banyak orang mati saat kematiannya itu datang, yaitu pada saat berbuat sesuatu yang tidak baik. Halo. Jadi biarlah melalui kedua telapak jari ini, ingat, memento mori. Saya pasti mati. Maka di firman Tuhan mengatakan begini, anggaplah hari ini itu seolah-olah adalah akhir hidupmu. Karena esok hari tidak ada seorang pun yang tahu engkau dan saya masih hidup atau tidak. Maka kalau hari ini, selalulah anggap hari ini adalah akhir umurmu. Supaya apa? Supaya kita tetap
sadar diri bahwa hari ini juga tetap buat yang terbaik sama Tuhan. Amin. Supaya pada saat engkau hari ini sudah berbuat yang terbaik di hadapan Tuhan, itu engkau sangat istimewa di hadapannya. Maka hidup tidak boleh lagi bermain-main. Beribadah tidak boleh lagi bermain-main. Ibadah tidak bisa oleh karena situasimu, tetapi ibadah itu harus menjadi hal yang permanen bagimu. Karena kalau orang ibadah, dia sadar diri bahwa nyawanya bukan di tangannya, tapi di tangan Tuhan. Katakan amin. Maka lihat Pengkhotbah 1 ayat 2 berkata, kesia-siaan atas kesia-siaan. Maka pengkhotbah segala sesuatu adalah sia-sia. Siapa yang ngomong ini? Yang ngomong ini adalah Salomo. Di masa apa? Di masa dia tua. Salomo punya apa? Punya segala-galanya. Salomo punya apa? Punya emas yang tidak terhitung jumlahnya. Salomo punya apa? Punya area kekuasaan yang begitu luas hampir seluruh dunia. Salomo punya segala-galanya. Bahkan Salomo pun punya istri 300, gundik 700, tidak terhitung. Nah, semua fasilitas-fasilitas dunia ini akhirnya Salomo mengambil keputusan di usia tua, semuanya yang di bawah matahari ini adalah sia-sia. Salomo orang paling berhikmat, orang paling pintar, tetapi dia tetap mengatakan semua sia-sia. Halo? Maka kitab Kidung Agung, waktu Salomo masih muda, karena setiap dia berperang, orang lain itu, tapi istri raja yang ditaklukkan, itu diwajibkan untuk hidup, tidak dibunuh. Tetapi harus ikut kepada raja yang memegang kemenangan tadi. Itu yang membuat Salomo begitu banyak gundik. Artinya keistimewaan, bahkan artinya yang menurut dia nilai itu sangat mahal, tapi saat dia ada dalam Tuhan, dia katakan semua sia-sia. Maka kita Amsal di pertengahan usianya, dia penuh berhikmat. Maka saat ada kasus 2 orang ibu melahirkan, yang satu ibu anaknya mati, yang satu ibu anaknya hidup. Mereka bertengkar dua-duanya. Dan mereka berdua ini tinggal di istana raja, sebagai pembantu di istana raja itu. Dan akhirnya kasus ini terdengar kepada Salomo, maka kedua ibu itu dipanggil. Setelah mereka terus adu debat, akhirnya Salomo mengatakan, ambil pedang, sekalian biar saya bagi 2 bayi ini. Setengah untuk ibu 1, setengah untuk ibu 2. Dan akhirnya ibu yang asli dia mengatakan, jangan bagindaku raja, biarkan anak itu hidup dan biar dia utuh, diserahkan kepada ibu itu. Dan hikmat turun dari Salomo, maka bayi tadi diserahkan kepada ibu yang mengizinkan anak itu hidup. Dan ketahuan bahwa ibu satunya adalah penipu. Nah, disitulah terkenal bagaimana hikmat dan kebijaksanaan daripada Salomo. Tetapi Salomo mengatakan di usia lanjut, semuanya sia-sia. Bapak dan ibu dan saudara, apa yang kau banggakan hidup ini? Hartamu? Kedudukanmu? Pasangan hidupmu? Anakmu? Apa? Warisannya lagi ditunggu-tunggu sebelum orang tua meninggal? Apa? Kata firman Tuhan semuanya sia-sia. Jadi ngomong kanan kiri, memento mori. Ingatlah. Ngomong, ingatlah. Engkau pasti mati. Kejamkan firman Tuhan hari ini. Nah, di situ kita bisa menilai bahwa hidup itu tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Amin. Jadi kalau engkau hidup dalam Tuhan, maka keluarga itu akan jadi berarti. Uang itu akan jadi berarti. Posisimu itu akan jadi berarti.
Apapun yang kau punya akan jadi berarti. Karena di saat engkau bersama dengan Tuhan, yang kau punya pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tapi kalau tanpa Tuhan, semuanya sia-sia. Segala sesuatu tidak berarti. Yesus berkata bahwa semuanya buang-buang waktu. Sementara orang banyak belajar, namun tidak pernah sampai kepada kebenaran. Maka baca firman Tuhan itu harus dengan iman, dengan kerendahan hati. Kalau engkau membaca firman Tuhan hanya sebatas intelektual, Anda hanya mendapatkan firman Tuhan itu hanya sebatas pengetahuan. Bukan pengenalanmu kepada Tuhan yang lebih dalam. Maka di dalam 2 Timotius 3:7 berkata, yang walaupun selalu ingin belajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Bila demikian, besar kemungkinan orang itu bukan belajar kebenaran, tapi belajar hal-hal yang salah. Ingat, Anda dan saya fokus utamanya harus belajar kebenaran. Amin. Harus belajar kebenaran. Siapa itu kebenaran? Allah itu sendiri. Siapa itu kebenaran? Roh Kudus itu sendiri. Siapa itu kebenaran? Yesus itu sendiri. Anda dan saya harus belajar kepada kebenaran itu. Waktu Anda dan saya terus belajar dengan kebenaran itu, maka kebenaran itu juga akan menuntunmu bahwa itu salah. Tapi banyak orang belajar bukan dasarnya kebenaran, tapi selalu mencari-cari hal-hal yang salah. Hal-hal yang salah yang dicari itu belum tentu menjadi kebenaran baginya. Dan biasanya kita sangat senang untuk mencari hal-hal yang salah kalau kita merasa itu lawan kita. Halo? Apalagi kalau itu pemimpin kita. Biasanya kita akan sangat senang mencari-cari kesalahan. Di atas kesalahan itulah akhirnya kita membenarkan diri. Ingat firman Tuhan hari ini. Engkau harus fokus kepada kebenaran firman. Bukan kepada kebenaranmu, bukan kepada pengetahuanmu, bukan kepada pengenalanmu akan kesalahan-kesalahan tadi, tapi harus kepada firman. Karena apa? Kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Kalau Anda dan saya mengenal Dia dengan kebenaran, maka Tuhan akan menuntunmu mana yang tidak baik, mana yang baik. Katakan amin. Bila demikian besar kemungkinan orang itu bukan belajar kebenaran, tetapi belajar hal-hal yang salah. Fokus utama kita harus belajar kebenaran, karena kebenaran sejati adalah Yesus Kristus sendiri. Saat Anda terus belajar kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan menuntunmu menemukan kesalahan-kesalahanmu, bukan kesalahan orang lain. Halo, kita sering sekali lebih senang mencari kesalahan orang lain. Tapi firman Tuhan ini, engkau harus mengenal kebenaran. Dengan engkau mengenal kebenaran itu, maka Tuhan itu akan menuntunmu untuk engkau bisa menemukan mana kesalahanmu. Ada pula orang yang belajar, itu hanya pengetahuan otak belaka. Namun hidup dan kelakuan tidak mengalami perubahan. Bukankah itu banyak? Dia suka belajar. Dia suka ibadah. Tapi juga tidak mengubah kelakuannya. Bahkan di dalam perubahan hidupnya pun dia tidak mengalami perubahan yang lebih baik. Karena apa? Karena dia tidak mau sungguh-sungguh belajar dari sumber kebenaran itu. Amin. Maka lihat, tujuan belajar yang sejati, tujuan kita mengenal Allah yang sejati adalah supaya kita lebih dan lebih lagi mengenal Dia sebagai sumber kebenaran. Artinya apa? Kita semua terbuka untuk diubah oleh firman yang kita pelajari itu. Ada pula orang yang belajar hanya membanggakan diri, tetapi tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ingat, memento mori. Ini kebenaran. Kalaupun tidak ada pendukungnya oleh nats Alkitab dibuat bapak-bapak gerejawi,
Tapi semua Alkitab mendukung bahwa hidup kita seperti uap. Nyawamu dan nyawa saya seperti uap. Kapan hilangnya uap ini kita juga nggak paham. Tapi yang pasti uap itu akan selalu berubah. Mengalami apa? Kehilangan. Halo? Belajarlah untuk terus membanggakan hanya Tuhan. Kau boleh membanggakan anak-anakmu, kau boleh membanggakan pasanganmu, kau boleh membanggakan segala sesuatu, tapi jangan sampai mengambil kapasitas yang lebih tinggi. Kau harus lebih berbangga kepada Tuhan. Amin. Ngomong kanan kiri, saya mau mengenal Tuhan. Ngomong kepada dirimu sendiri, saya mau mengenal Tuhan. Kita masuk ke bahan. Pertama, ya. Tadi firman Tuhan berkata, topik kita, tema kita, tuntunan kita, banjiri hatimu dan deklarasikan selalu, saya kebenaran Bapa di dalam Kristus, ya, di dalam Yesus. Yang pertama, kita semua harus sadar bahwa Anda dan saya bukanlah pelaku dosa dari awal. Coba perhatikan. Anda dan saya ini hari ini harus sadar bahwa kita bukanlah pelaku dosa dari awal. Tapi pelaku dosa dari awal itu adalah Adam. Amin. Jadi kalau hidup kita sekarang menjadi keturunan orang berdosa, itu bukan karena Anda dan saya pelaku utama, pelaku awal, tetapi itu Adam. Nah, akibatnya apa? Saya dan saudara itu menjadi keturunan orang berdosa. Maka di dalam pengertian firman Tuhan, karena kita semua adalah keturunan berdosa, maka bayi sekalipun dalam kandungan itu juga sudah bayi berdosa. Jadi tidak ada bayi itu yang tidak berdosa, semua berdosa. Tidak ada satu kebenaran firman Tuhan yang mendukung kalau bayi itu seperti kertas putih. Tergantung orang tuanya mencoretnya seperti apa. Halo? Waktu ada bayi dalam kandungan dan sudah terjadi pembuahan, berarti sudah ada nyawa. Dan nyawa yang sudah ada pembuahan tadi, itu juga sudah otomatis menjadi keturunan orang berdosa. Maka kalau mau marah, jangan marah kepada Yesus, tapi marahlah kepada Adam. Halo? Ada yang mau marah pada Adam? Saya takut kalau engkau marah pada Adam, dia bangkit kembali. Artinya, tidak perlu lagi marah terhadap Adam, sekalipun dia pembuat awal dosa. Kita harus melihat, di saat manusia itu jatuh dalam dosa, Allah yang baik selalu memberikan solusi. Allah yang baik itu tidak memberikan satu perumpamaan ataupun satu perwakilan. Tapi Allah itu sendiri memberikan solusi, dia sendiri yang turun. Kenapa Bapa di sorga, kenapa Allah harus jadi manusia? Karena keselamatan itu hanya tertuju pada manusia. Amin. Kenapa kita bisa menerima bayi Yesus itu sebagai Tuhan? Kenapa kita bisa menerima bayi Yesus itu tidak berdosa? Kenapa bisa kita terima bahwa bayi Yesus itulah satu-satunya yang menyelamatkan kita orang berdosa ini? Ingat, bayi Yesus bukan hubungan laki dan perempuan. Tidak ada kontak fisik di situ. Maka bayi Yesus dalam kandungan Maria adalah pribadi yang tidak berdosa. Kenapa Allah itu harus jadi manusia dulu? Supaya manusia tahu bahwa yang menyelamatkan dia juga manusia. Bukan makhluk yang aneh, bukan binatang, tapi juga manusia. Maka Bapa di sorga, Allah itu juga harus jadi manusia. Kalau Allah jadi manusia, mungkin tidak? Mungkin. Tapi kalau manusia jadi Allah,
Sampai kapanpun itu tidak mungkin. Halo. Sekali lagi, Allah jadi manusia mungkin? Mungkin. Tapi manusia jadi Allah tidak mungkin. Maka manusianya Allah, manusianya Yesus adalah manusia yang sempurna. Hanya pribadi yang berdosa, yang tidak berdosa, yang bisa menyelamatkan pribadi orang-orang yang berdosa. Tidak mungkin orang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Tapi yang menyelamatkan orang berdosa adalah pribadi yang tidak berdosa. Dan siapa itu? Yesus Kristus. Amin. Maka hidupmu dan hidup saya sekarang, kebenarannya bukan lagi di bawah Adam. Tapi hidupmu dan hidup saya hari ini kebenarannya adalah di bawah Yesus. Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Jadi kalau Bapak dan Ibu mendengar ada di luar sana bahwa bayi itu adalah bayi yang tidak berdosa, itu tidak benar. Semua kita keturunan orang berdosa. Itu benar, tapi lebih benar lagi, Anda sudah di dalam Yesus. Halo? Kebenaran, benar tadi itu tertuju kepada Adam, itu benar fakta dan kenyataan. Tapi di atas fakta dan kenyataan, lebih lagi engkau sudah hidup di dalam Yesus. Ya, kita baca Roma 5 ayat 17. Ya, Roma 5 ayat 17 bersama-sama 1 dan 3. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita semua keturunan yang berdosa, benar? Benar. Tapi lebih benar lagi, Anda sudah tidak keturunan orang berdosa lagi. Karena Anda sudah di dalam Yesus. Amin. Kurang semangat, amin. Ayo, hadiah kabar baik apa lagi yang lebih mahal dari sini? Tidak ada. Keselamatan Tuhan sudah berikan padamu. Itu nilai yang paling tertinggi, yang tidak ada nilai yang bisa menandinginya. Makanya kita semua bersyukur sudah ada di dalam Yesus. Dan lebih benar lagi Anda. Ingat, pelanggaran satu orang, kematian itu menjalar kemana-mana. Melalui Adam jatuh dalam dosa, maka kematian fisik jadi ada. Kalau tadinya Adam tidak jatuh dalam dosa, tidak ada kematian fisik, tapi Anda dan saya juga belum tentu ada. Bisa paham? Belum? Coba diamankan dulu. Ingat, pelanggaran satu orang, kematian menjalar kemana-mana melalui orang yang satu itu, yaitu Adam. Betapa lebih besar lagi akibat dari apa yang dilakukan oleh satu orang yang lain, yaitu Yesus Kristus. Melalui dia, melalui Yesus, Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada begitu banyak orang dengan cuma-cuma. Mengapa cuma-cuma? Karena tidak ada seorang pun yang sanggup bisa membayarnya. Diberikan cuma-cuma bukan berarti karena murahan, tapi karena tidak ada satu orang pun, baik situasimu, kekayaanmu, pengetahuanmu, pengalamanmu, kepintaranmu, tidak akan pernah bisa membayar keselamatan itu. Maka Tuhan berikan itu cuma-cuma. Kenapa cuma-cuma? Karena hanya Yesus yang sanggup membayar itu. Kalau Yesus yang sudah membayar itu, Anda tidak perlu lagi membayar karena sudah lunas. Anda dan saya bukan lagi berbicara utang. Anda mau melayani Tuhan mau karena utang.
Anda mau menabur karena utang. Anda mau beribadah karena utang. Anda melakukan hal-hal yang baik karena utang. Ingat, itu kesalahan fatal. Anda dan saya melakukan itu semua bukan karena mau bayar utang. Anda semua sudah dibayar lunas. Lakukan itu semua sebagai bentuk ucapan syukurmu bahwa engkau mengasihi dia lebih daripada apa yang kau punya hari ini. Ya. Kita baca lagi Roma 5 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Dosa Adam membawa hukuman bagi semua orang. Tetapi kebenaran Kristus menjadikan manusia benar di hadapan Allah. Sehingga Anda dan saya dapat hidup. Amin. Nah, dapat hidup di sini itu berbicara dua hal, baik di bumi, baik di kehidupan kekal. Kalau Yesus sudah menjamin hidupmu, hidup di bumi ini, berarti yang Yesus yang sama juga menjaminmu di dalam kehidupan kekal. Maka lihat, kenyataan yang ditawarkan, yang diberikan oleh Adam, kita masuk dalam dosa. Kita menjadi tergolong berdosa. Tapi lebih daripada itu, Tuhan memberikan padamu hidup kembali. Dan hidup kembali yang kau hidupi hari ini, bukan hanya berbicara di bumi ini, tapi juga di sorga. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan lebih meriah untuk Tuhan. Ya. Jadi sorga itu bukan karena amalmu. Sorga bukan karena perbuatanmu. Sorga bukan karena usahamu. Sorga bukan karena engkau layak. Sorga karena Yesus yang ada padamu. Ya. Kita baca lagi ayat 19. 1, 2, 3. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ingat, satu orang berdosa, satu orang tidak berdosa. Ya, satu orang berdosa itu jadi maut. Tapi satu orang yang tidak berdosa menjadi kehidupan kekal. Amin. Itulah Tuhan kita. Manusia yang punya masalah, yang menjadikan masalah, manusia yang berbuat salah, tapi Tuhan yang turun tangan menyelesaikan. Itulah Tuhan kita, bukan Tuhan yang menghukum, bukan Tuhan yang menghakimimu, tapi Tuhan yang memberikan solusi. Amin. Kita baca lagi Roma 8, 18 sampai 19. 1, 2, 3. Ya, dosa Adam membawa hukuman bagi semua orang. Tetapi kebenaran Kristus menjadikan manusia benar di hadapan Allah, sehingga mereka dapat hidup. 19. Adam menyebabkan umat manusia berdosa karena ia tidak taat kepada Allah, dan Kristus menjadikan umat manusia berkenan di hadapan Allah karena ia taat. Jadi ingat, Adam pribadi tidak taat, sedangkan Yesus pribadi taat. Amin. Artinya, oleh karena perbuatan satu orang saja, yaitu Adam, yang tidak taat kepada Allah, maka semua orang menjadi berdosa. Jadi masalah orang berdosa tidak hanya berbicara orang Kristen, semua manusia. Baik manusia yang sudah usia lanjut, sampai manusia masih dalam rahim. Semua orang berdosa. Akibat dari satu orang yang lain, yaitu Yesus tadi, yang taat kepada Allah, semua orang diberikan kesempatan untuk dibenarkan di hadapan Allah. Maka menerima keselamatan, tidak ada unsur paksaan. Amin. Tapi keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang. Kenapa ditawarkan? Karena itu cuma-cuma. Kalau mereka ingin membayar keselamatan itu dengan perbuatan, dengan hasil usahanya, itu bukan cuma-cuma.
itu tidak gratis. Berarti mereka buat. Yesus harus memberikan itu cuma-cuma. Karena hanya Yesus yang bisa mentuntaskan semua tuntutan hukum dosa melalui kayu salib. Anda dan saya tidak perlu lagi disalib. Kalau Anda dan saya perlu lagi disalib, berarti Anda lagi bayar utang. Semua sudah lunas. Amin. Semua sudah lunas. Ngomong kanan kiri. Saya lunas. Ngomong. Anda juga sudah lunas. Tidak perlu bayar hutang. Jadi kalau mau ibadah jangan bayar hutang ya. Halo? Kalau bayar hutang itu ke rumah makan aja. Kalau belum bayar, bayar tuh. Tapi kalau beribadah nggak ada ceritanya mau bayar hutang. Karena Tuhan sudah berikan padamu itu semuanya gratis. Amin. Maka lihat, waktu Tuhan memberikan keselamatan itu ditawarkan, di saat Anda dan saya bisa menerima itu, bisa memiliki iman itu, untuk menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, itu juga kasih karunia. Jadi waktu saya dan saudara bisa menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, itu juga kasih karunia. Maka menerima Dia itu tidak boleh dengan intelektual, dan tidak boleh dengan pengetahuan, tapi menerima Dia harus dengan iman. Amin. Hanya dengan iman. Dan syaratnya pun gak rumit. Anda mengakui, Anda percaya, menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Hari itu juga Anda selamat. Apakah semudah itu? Ya. Ya. Tapi semudah itu pun belum tentu semua orang merespon. Karena apa? Karena tidak masuk otaknya, tidak masuk pikirannya. Ingat, iman dan keselamatan tidak pernah bisa dijawab dengan intelektual. Tapi dengan berjalannya engkau sudah menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, dengan berjalannya akhirnya intelektual pun bisa menerima. Salah satunya, orang berdosa hanya diselamatkan pribadi yang tidak berdosa. Amin. Nah, kita bisa melihat lagi di situ, satu orang penyebab dosa, satu orang penyebab maut, yaitu Adam. Satu pribadi penjamin keselamatan akibat dosa, yaitu Yesus. Maka hari ini manusia itu terbagi dua. Anda dan saya yang memutuskan hari ini, apakah manusiamu hidup di dalam Adam atau manusiamu hidup di dalam Yesus. Amin. Amin. Semua katakan hidup di dalam Yesus. Kurang semangat. Hidup dalam Yesus. Ini hari kemerdekaan bos. Masa merdeka? Merdeka, 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 merdeka. Kurang semangat. Hidup dalam Yesus. Kurang. Benderanya masih, di sana benderanya masih lebih kencang daripada kita. Hidup di dalam Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, sadar bahwa Anda adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus. Itu harus disadari. Ya, kita harus sadar bahwa Anda dan saya kebenaran Bapa di dalam Yesus. Kita baca 1 Korintus 1 ayat 30. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bapa sendirilah yang mempersatukan Anda dan saya dengan Kristus Yesus. Jadi itu bukan ide manusia, itu bukan idenya Adam, itu bukan idenya ahli-ahli Taurat, itu bukan idenya ahli Farisi, bahkan itu juga bukan idenya para gembala-gembala besar sekalipun. Tapi ingat, Bapa sendirilah yang memiliki untuk mempersatukan Anda dan saya di dalam Kristus. Bapa juga yang menjadikan Kristus sebagai sumber hikmat bagi kita. Kristuslah yang membuat kita benar di hadapan Allah. Kristuslah yang menyucikan serta membebaskan kita dari dosa. Amin.
semua amal ibadahmu itu tidak akan pernah bisa menghapus dosa. Yang hanya bisa menghapus dosa adalah pribadi yang tidak berdosa. Kalau Anda dan saya berdosa, mau menghapus tentang dosa, tidak mungkin Anda bisa hapus. Karena Anda dan saya juga orang berdosa. Ibaratnya penghapus, ada tulisan dosa. Supaya bagaimana dosa ini terhapus, itu hanya pribadi yang tidak berdosa yang bisa menghapusnya. Tapi Anda dan saya yang masih tetap status orang berdosa, mau menghapus dosa itu tidak akan pernah bisa. Dan Bapa di sorga sudah mengutus mempersatukan anaknya antara Yesus dan kita. Maka semua dosa kita tadi dihapusnya. Amin. Bukan berarti dihapusnya Anda dan saya menjadi hidup seenaknya. Hidup sesuka hati, hidup asal-asalan, itu tidak boleh. Justru kita yang sudah sadar bahwa dosa kita dihapus, hidupmu harus lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Harus lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau engkau melihat kanan kirimu tidak sungguh-sungguh, gak perlu beralih supaya engkau jadi tidak sungguh-sungguh. Tetap sungguh-sungguh. Kalau engkau melihat tetanggamu tidak masuk ibadah, gak perlu melihat ukuran di dalam ibadahmu itu karena tetangga itu masuk ke gereja atau tidak. Engkau harus tetap masuk ibadah. Amin. Halo. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita baca lagi 2 Korintus 5:21. 1, 2, 3. Maka ia yang tiada mengenal dosa telah dijadikannya dosa ganti kita, supaya kita ini akan menjadi kebenaran Allah. Ayat 21 IMB-nya, Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. Nah, coba perhatikan, ingatlah bahwa Kristus sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Allah sudah membuat Yesus diperlakukan seperti orang berdosa demi menanggung dosa kita. Allah melakukan itu supaya kita yang bersatu dengan Kristus dibenarkan di hadapan Allah. Jadi keselamatanmu dan keselamatan saya itu bukan barang murahan. Itu Yesus sudah lakukan di kayu salib. Orang menuduh Yesus semua adalah orang berdosa. Nah, orang berdosa itu salah satu cirinya dia harus disalibkan. Dan penyaliban penyiksaan kepada Yesus hukumannya sampai 2 kali. Kalau dia sudah diputuskan oleh sidang pertama, dia nggak boleh lagi dihukum oleh sidang yang kedua. Maka lihat, Yesus harus menerima sidang dan hukuman yang kedua. Dia harus mati di kayu salib. Waktu dia ditusuk, Anda jangan berpikir itu sandiwara. Itu benar-benar mengalami sakit yang sangat-sangat berat. Waktu Yesus diludahi, jangan berpikir orang yang meludahi itu ludahnya itu harum, bau sekali. Jangan Anda berpikir kalau Yesus dimahkotai mahkota, itu hanya mahkotanya itu dari plastik. Enggak. Alkitab mencatat itu duri. Nah, supaya angin tidak membuang mahkota itu tadi, duri tadi, itu harus dimasukkan ke dagingnya kepala Yesus. Semua penderitaan fisik sempurna diterima Yesus. Hanya satu tujuannya, supaya Anda dan saya tidak lagi mengalami penderitaan fisik itu. Amin. Kalaupun Anda dan saya ada sakit penyakit, mana tahu ada sakit penyakit dibuat orang, ingat, Anda tidak pernah didesain Tuhan untuk hal itu. Anda akan tetap jadi pemenang. Kalau Yesus sudah sempurnakan semua pekerjaannya di kayu salib, berarti Anda dan saya sudah di dalam Yesus, semua pun Anda dan saya jadi pemenang. Amin. Karena yang menjaminmu itu adalah pribadi yang sudah jadi pemenang. Pribadi yang kemanapun dibawa adalah pribadi yang menang. Yang ketiga dan yang terakhir, saya ngomong ketiga, yang terakhir, betul-betul ini yang terakhir. Ya, tenang saja, masih ada setengah jam lagi. Senyum dulu dong, kanan kiri dong. Nah,
Ya, ini dari tadi kipasnya kok nggak ke arah saya ya. Nah, itu saja. Nah. Yang ketiga, coba perhatikan. Ini yang lebih penting. Tadi sangat penting, ini juga penting. Sadar, semua sadar? Semua mendengar? Ular-ular dan singa-singa yang mengaum-ngaum itu selalu ada di sekitarmu. Maka hati-hati. Di saat usahamu berhasil, belum tentu semua orang setuju. Di saat rumah tanggamu romantis, belum tentu juga semua orang mendukungmu. Tapi di saat usahamu bangkrut, belum tentu juga semua orang mendukungmu. Tapi banyak orang justru juga ikut menghakimimu. Di saat engkau mempertahankan bahwa orang Kristen itu berbicara korupsi itu dosa. Ya, coba perhatikan. Di semua usahamu, di semua pekerjaanmu, posisimu pun berpeluang besar untuk korupsi. Mau korupsinya 100.000, 200.000, 300.000, bahkan 100 juta, 1 M, tetap korupsi. Nah, di saat ada pemimpinmu mengajak engkau korupsi, Anda tidak mau, ada risiko yang kau terima. Itu bisa Anda tidak dipercaya lagi. Bahkan fasilitasmu bisa dikurangi. Sekarang dengan semua situasi itu, apakah Anda tetap mengikuti pola pemimpinmu yang seperti itu? Tapi Anda tetap bertahan dengan polanya Yesus. Anda akan tetap jadi pemenang. Amin. Saya berharap semua jemaat Tuhan di tempat ini, apapun posisimu, jangan pernah engkau korupsi. Jangan. Yang bagianmu ambil. Yang bukan bagianmu tidak perlu ambil. Karena apa tadi? Karena uang itu juga, itu bisa jadi ular padamu. Itu juga bisa jadi singa-singa yang mengaum-ngaum padamu. Waktu engkau beribadah, pikiranmu ke bisnismu, engkau lagi didatangi oleh ular tadi, singa-singa tadi. Sehingga engkau beralih fokus, bukan lagi kepada firman, tapi kepada usaha itu. Hei, ingat, ular-ular dan singa-singa itu bukan hanya semprotan dari orang-orang sekitarmu, baik melalui perkataannya, tapi dari perbuatan kita sendiri pun itu bisa muncul. Itu hanya bisa diatasi kalau Anda terus tinggal di dalam kebenaran Bapa. Anda dan saya benar di hadapan Tuhan karena Anda dibenarkan Yesus. Yesus pernah korupsi? Enggak pernah. Halo? Sedangkan Yesus pun tegur Yudas yang terakhir. Kenapa Yudas masih tetap dia sebagai bendahara? Padahal yang layak jadi bendahara adalah Matius. Sesuai latar belakang sebelum Tuhan panggil jadi murid. Tapi Tuhan tempatkan, percayakan bahwa Yesus percayakan kepada Yudas bendahara. Supaya melalui tabiat dia mengalami perubahan. Tapi justru melalui tabiat dia yang tidak memainkan, yang sering korupsi, itu juga yang menghukum dia sendiri. Tuhan tidak pernah menghukummu, tapi dosa itulah yang menghukummu. Halo, semua harus sadar, kau diberkati Tuhan lebih daripada yang lain. Amin. Kau akan selalu diberkati Tuhan. Maka lihat Kejadian 4 ayat 7a. Yuk. 1, 2, 3. Mukamu tentu memancarkan sukacita apabila engkau melakukan apa yang benar, yang seharusnya kau lakukan. Tetapi apabila engkau tidak mau taat dan melakukan yang salah, maka berhati-hatilah. Semua orang melakukan kebenaran, mukamu, wajahmu justru harus senang. Amin. Waktu engkau tadi dikeluarkan oleh karena perbuatan orang lain, engkau dituduh,
dan engkau tetap bertahan, berdiri di dalam melakukan kebenaran itu. Waktu engkau berdiri tetap bertahan dalam kebenaran itu, sebenarnya wajahmu harus sukacita. Ya, jangan seperti orang lagi dizolimi wajahnya, padahal enggak dizolimi, gitu loh. Halo, amin. Harus tetap sukacita. Amin. Coba kanan kiri dong, senyum dong, sukacita dong. Nah, ayat 7b, yuk 7b. Karena sesungguhnya dosa sedang mengincar untuk menyerang dan membinasakan engkau, tapi engkau harus mengalahkannya. Coba perhatikan, ular-ular, singa-singa yang disemprot padamu itu hanya berbicara semua dosa. Dosa, dosa. Dan firman Tuhan hari ini, Anda sanggup mengalahkan itu. Karena kesanggupanmu bukan lagi tertuju kepada kekuatanmu, pengertianmu, tapi kesanggupanmu itu tertuju kepada kesanggupannya Tuhan. Ya, artinya Anda tahu jika kita melakukan yang benar, Allah pasti menerima engkau. Ya. Tetapi jika engkau tidak melakukan yang benar, maka dosa siap menyerangmu. Alkitab mencatat begini, coba perhatikan. Uang itu mamon. Dan Alkitab juga mencatat itu saingannya Tuhan, bukan berarti Tuhan kalah. Ya. Dan kita ini Alkitab mencatat adalah mempelai. Yesus mempelai laki-laki. Kita ini manusia yang dibenarkan oleh Yesus mempelai perempuan. Coba perhatikan. Ya, coba perhatikan. Maka Tuhan tidak suka terhadap pengkhianatan. Ya. Tuhan tidak suka dengan pengkhianatan. Kalau Anda memposisikan uang itu selevel dengan Tuhan, Anda berkhianat. Tuhan tidak, firman Allah tidak mengatakan Anda pembunuh, perampok, tidak, tapi pengkhianat. Bisa paham? Kenapa sampai Musa melemparkan 2 batu hukum Taurat kepada patung yang dibuat oleh umat Israel? Karena mereka berselingkuh. Tuhan tidak mau diselingkuhin. Amin. Tuhan tidak mau dikhianati. Maka uang itu bisa Anda berselingkuh. Hati-hati. Anda bisa mengalahkan itu semua. Karena Anda sudah punya kuasa Tuhan. Halo. Dan Tuhan tidak suka kepada pengkhianat. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Yudas. Tapi Yudas tetap tidak mau. Yudas ambil keputusan sendiri, bunuh diri. Tuhan tidak pernah desain dia seperti itu. Tapi dia mengambil keputusan bunuh diri, gantung diri. Petrus 3 kali menyangkal. Petrus pun 3 kali ditanya Tuhan Yesus, apakah engkau mengembalakan domba-dombaku? Pertama sekali, Petrus, apakah engkau mau mengembalakan domba-dombaku? Ketiga kali, apakah engkau mau mengembalakan domba-dombaku? Di mana mana Petrus menyangkal 3 kali, Yesus pun bertanya 3 kali. Karena apa? Petrus mengasihi Tuhan, bukan kasih agape yang dia dapat, tapi kasih pilea, kasih kekuatan sendiri, kasih karena pengertian dia sendiri, kasih karena cara dia sendiri. Yang harus engkau terima adalah kasih agape, kasih Allah padamu. Itu yang harus engkau sadari. Kalau Tuhan jauh lebih mengasihi kita dari semua ciptaannya, saya mau tanya, kasih apa lagi yang bisa mengalahkannya? Maka jangan pernah mengkhianat di hadapan Tuhan. Amin. Halo. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Makanya di dalam dunia rumah tangga,
Siapa yang berkhianat? Siapa yang berkhianat? Dikatakan firman Tuhan, itu sangat melukai hati Tuhan. Sangat melukai. Di saat orang itu sudah dihianati, Tuhan tahu, mengerti perasaan dia. Tapi kalau sampai salah satu pasangan itu minta cerai, Allah tidak mengerti lagi. Paham ya? Waktu orang Israel membuat patung untuk disembah, Allah mengerti, maka Tuhan tetap memberikan kesempatan. Tapi Yudas sampai bunuh diri, Tuhan tidak mengerti lagi itu. Halo. Di dalam rumah tangga yang sudah dipersatukan, tidak ada lagi cerai. Apapun kondisinya, apapun. Amin. Tuhan tetap memahami, mengetahuinya, mengerti. Tapi di saat Anda mengambil keputusan untuk cerai, Anda tidak mengerti. Tuhan tidak mengerti. Halo. Amin. Saya ngomong ini karena ada orang-orang sudah mendekati pernikahan soalnya. Ya. Jadi harus diawali dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Tetapi jika engkau melakukan yang benar, maka dosa siap menyerangmu. Ya, dosa itu ingin mengendalikan engkau, tetapi engkau harus bisa mengendalikan itu, karena Anda sudah di dalam kuasa Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Kita semua bangkit berdiri. Amin, amin Tuhan. Serada masih Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadaku. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadaku. Oh, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu.
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, amin. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Inilah hidup Kristus. Hidup Kristus Dia sudah berikan untukmu dan untuk saya. Hanya dengan Yesus Anda bisa menjauhkan semua hal-hal dunia ini. Hanya kasih Tuhan kepadamu yang bisa membuat Anda dan saya bertahan. Tubuh Kristus yang sempurna diberikan padamu dan pada saya sehingga kita menjadi sempurna. Apabila Bapak dan Ibu percaya pada tubuh Kristus, mari engkau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Kasih Yesus padamu dan pada saya kekal selamanya. Bahkan darahnya yang sempurna diberikan padamu dan pada saya untuk menggantikan bahwa nyawamu ada di tangan Tuhan. Dan kita percaya kalau Yesus saja, Bapa saja memberikan anaknya, dan anaknya Yesus Kristus memberikan nyawanya untukmu dan untuk saya. Apalagi yang lain Tuhan akan berikan padamu. Percaya, melalui darah Yesus ini kita dipersatukan dengan Yesus. Apabila percaya, mari engkau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Tubuh dan darah Yesus yang menyelamatkan kami. Kami percaya bahwa keselamatan itu sudah kami terima. Hari ini kami menabur melalui taburan keuangan kami, persepuluhan, ucapan syukur, pembangunan, dan apapun yang Tuhan taruh padamu hari ini, Tuhan membalasmu berlipat kali ganda. Kami percaya melalui setiap taburan yang Bapak dan Ibu punya, itu pun menjadi satu dasar Tuhan terus memberkatimu dan lebih memberkatimu, pekerjaanmu, bahkan setiap usahamu. Tuhan memberkati lebih daripada yang lain. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di sorga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk dan persembahan dijalankan.